Kongregasi Suster Santo Yosef dengan singkatan KSSY berawal dari kota Amersfoort, Belanda tahun 1840 yang dirintis oleh Elisabeth Pritz dan Maria Greshoff. Pada saat itu, kota ini termasuk daerah miskin. Pada tanggal 7 November 1878, Kongregasi Suster Santo Yosef resmi diakui sebagai sebuah lembaga hidup bakti oleh Tahta Suci Vatikan. Monsinyur Henricus Blom adalah pendiri Kongregasi Suster Santo Yosef dan Moeder Agnes van Dom sebagai pimpinan pertama KSSY. Vikariat Apostolik Padang memohon kepada KSSY untuk bermisi di Indonesia dan pada tanggal 28 Januari 1931 atas keyakinan akan penyelenggaraan ilahi, 6 orang suster tiba di Jalan Dandelstraat yang sekarang Jalan Hayam Wuruk Medan, Indonesia untuk memulai karya pelayanan dalam bidang pendidikan. KSSY melaksanakan karya berdasarkan spiritualitas Imago Dei, yaitu bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan menurut citra Allah, yang dikenakan kekuatan yang serupa dengan Allah, yang bernilai sama dan dipanggil untuk mengembangkan ciptaan itu sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam dirinya. Maka atas spiritualitas tersebut, KSSY memiliki cita-cita, yaitu terwujudnya penghargaan yang dalam terhadap setiap manusia secara terus-menerus dalam keadaan apapun sebagai citra Allah. Untuk menjadi suster KSSY, seorang calon akan melalui beberapa tahapan, yaitu aspiran, postulan, dan novis. Setelah melalui masa-masa pembinaan mulai dari aspiran hingga novis, mereka kemudian akan bersiap untuk mengikrarkan kaul sementara, yakni kaul ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan untuk pertama kalinya. Dan kaul ini akan dibaharui setiap tahunnya. Suster yang masih berkaul sementara ini disebut suster junior. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pengikraran kaul kekal. Seorang suster yang berkaul kekal menjadi anggota definitif kongregasi. Beberapa tahun terakhir ini kami terus mengembangkan karya pelayanan KSSY di Indonesia, khususnya membangun iman para suster untuk menghadapi dunia zaman ini yang semakin berkembang. Terlebih untuk mempersiapkan diri para suster menghadapi era digital yang semakin canggih. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi merupakan pedang bermata dua, maka para suster harus siap melawan arus negatif, tetapi sebaliknya media digital dijadikan sarana atau wadah untuk menyebarluaskan visi misi kongregasi, sehingga karya agung ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat ke seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bagi suster KSSY, kehidupan dapat berjalan baik dengan jadwal dan aturan yang dapat membantu kehidupan bersama, sebagaimana mengelola berbagai karya dalam pelayanannya di dalam dan di luar biara, tetap dapat berjalan dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan dipatuhi bersama. Dan tentu saja, seorang KSSY akan memulai aktivitas dengan berdoa pagi bersama di kapel atau di ruang doa di komunitas masing-masing. Penghayatan akan kebaikan dan belas kasih Allah mendorong KSSY untuk ikut serta mewujudkan kerajaan Allah untuk membangun dunia yang lebih layak dengan membagikan kebaikan dan belas kasih Allah kepada semua manusia, terutama mereka yang menderita dan yang hidupnya diperlakukan tidak sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Selaras dengan perkembangan tuntutan zaman, maka kini KSSY menanggapi visi misi melalui karya pelayanan di bidang pendidikan umum dan luar biasa.
bidang kesehatan, sosial dan pastoral yang tersebar di 8 keuskupan di Indonesia, yaitu Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Padang, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Palangkaraya, Keuskupan Agung Merauke, dan Keuskupan Tanjung Selor. KSSY memulai perjalanan karyanya di Indonesia sejak tanggal 28 Januari 1931 dengan dibukanya komunitas Santa Agnes sebagai rumah induk KSSY. Selaras perkembangan tuntutan zaman ini, maka kini KSSY menanggapi visi dengan melakukan beberapa karya pelayanan. Mencakup pendidikan formal dan informal, pendidikan umum, serta sekolah luar biasa, pelayanan kesehatan, dan residen senior bagi kaum lansia. Selain itu, kita juga melakukan pembinaan spiritualitas, pembinaan karya pastoral parokial atau pastoral umat. Komunitas Santa Agnes Medan, rumah induk KSSY, dan Komunitas Santa Agatha di Jalan Hayamuruk Medan berkarya dalam pelayanan pendidikan TK Fajar, SD Santo Antonius 1 dan 2, SMP Putri Cahaya, SMA Cahaya, Asrama Putri Santa Teresia, serta karya pastoral umat. Di komunitas ini juga tinggal pemimpin umum dan dewan penasehat. Komunitas Novisiat Santa Teresia Medan di Jalan Karya Wisata Medan merupakan tempat pembinaan novis KSSY. Komunitas Santo Justinus Parsoburan melayani karya perutusan dalam bidang kesehatan, yakni Poliklinik Santa Maria, bidang pendidikan SD Santo Pius dan SMP Kartini, pembinaan kaum muda yakni Asrama Santa Maria Goretti, serta pastoral umat. Komunitas Odulfa, Seminari Menengah Pematang Siantar, berkarya melayani keperluan rumah tangga seminari menengah. Komunitas Santa Veronica Sidikalang berkarya dalam bidang pendidikan TK Santa Maria, SD Santo Yosef, SMP Santo Paulus, dan bidang kesehatan poliklinik, dan membina kaum muda, asrama, serta pastoral umat. Komunitas Santa Perawan Maria Medan berkarya dalam bidang pendidikan anak luar biasa SLBB, yakni anak-anak tunarungu mulai dari TK, SD, dan SMP. Selain itu, ada juga unit pelatihan perlilinan, pertukangan, dan konveksi. Sebagai umat, para suster juga terlibat melayani umat. Kesan saya beras sin karena saya diajari berbicara seperti orang tiar. Saya bangga menjadi anak titik suster KSSY. Komunitas Karitas Karya Kasih Medan melayani karya perutusan secara khusus, pelayanan residen senior, dan pastoral umat.
Komunitas Melkiada Bloem Medan berkarya di bidang pendidikan umum, yakni TK Santo Ignatius, SD Santo Ignatius, SMP Santo Ignatius, dan SMA Santo Ignatius, dan pendidikan luar biasa SLBA atau tunanetra TK LBA, SD LBA, dan SMP LBA. Melayani kaum muda melalui asrama Santa Angela de Merici dan panti asuhan. Selain itu, suster juga melakukan pelayanan kerasulan umat. Komunitas Beato Dionysius Pematang Siantar menangani pusat pembinaan umat Keuskupan Agung Medan dan juga di Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Komunitas Santa Elizabeth Ruteng menangani sekolah luar biasa A atau tunanetra dan B atau tunarungu, unit pelatihan perlilinan, konveksi, dan pertukangan, panti asuhan, serta kerasulan umat. Komunitas Pusat Pembinaan Spiritualitas Cinta Alam di Jalan Brastagi, kilometer 27, Desa Bintang Meriah, berkarya untuk melayani umat dalam pembinaan rohani melalui rekoleksi, retret, dan lain-lain. Komunitas Santo Petrus Jalan Parongil Sidikalang berkarya dalam pengelolaan SMA Santo Petrus. Selain itu, juga terlibat dalam pembinaan kaum muda, yakni mengelola asrama putri Santa Teresia dari Kalkuta dan kerasulan umat. Komunitas Santo Paulus Dumai berkarya sebagai tenaga pastoral umat dan juga mengajar agama di sekolah SD dan SMA yang berada dalam naungan Yayasan Keuskupan Padang. Komunitas Santo Yosef Surabaya berkarya dalam pelayanan Gria Usia Lanjut, pendidikan TK Santo Yosef, tempat penitipan anak dan asrama. Komunitas Santa Ana Medan merupakan tempat pendidikan calon suster yang disebut postulan. Selain itu, para suster juga melayani di pusat perawatan adiksi narkoba yang disebut dengan nama Rumah Kita. Komunitas Santo Yakobus Rasul Palangkaraya berkarya di bidang pendidikan, yakni dengan mengelola tempat penitipan anak dan pendidikan anak usia dini Santo Yosef, serta karya pastoral lainnya. Komunitas Geraha Bunda Maria Anai Velangtani Medan berkarya melayani kepentingan peziarah Geraha Anai Velangtani. Komunitas Santo Laurentius Kuala Kurun, Kalimantan Tengah mengelola pendidikan di SMA Santo Arnoldus Johnson dan kerasulan umat. Komunitas Hana Medan merupakan tempat tinggal bagi para suster senior usia lanjut. Dalam menikmati masa purna karya di tempat ini, para suster senior usia lanjut memiliki waktu yang sangat berarti dengan berdoa lebih mendalam dan tetap berkarya. Komunitas Santo Yosef Jakarta melayani anak-anak tunarungu di asrama yang bersekolah di SLB Pangudi Luhur serta kerasulan umat. Komunitas Santa Bernadette Kimam Papua berkarya mengelola pendidikan milik Yayasan Keuskupan Agung Merauke, yakni TK Santa Teresia, SD Santo Don Bosco, dan SMP Kizito Kimam
dan kerasulan umat. Komunitas Santo Yosep Tanjung Selor, Kalimantan Utara, berkarya di bidang pendidikan SLB dan asrama SLB. Selain itu, para suster juga melakukan kerasulan umat. Komunitas Santo Vincentius Pakpak Barat berkarya di bidang pendidikan SD Santo Vincentius, SMP Santo Yosef, serta kerasulan umat. Komunitas Santo Lukas Wendu, Papua, melayani di sekolah SD dan sekolah alam, serta kerasulan umat. Komunitas Santo Yosef Besitang, Pangkalan Berandang, mengelola sekolah TK dan SD Santo Yosef, selain karya pastoral umat. Bagi kami KSCC, hal yang utama dalam hidup adalah pelayanan sesuai dengan panggilan dan perutusan ilahi, terkhusus kepada kaum marginal karena mereka adalah citra Allah atau imago Dei. Selain itu, kami juga para suster melakukan pembinaan secara terus-menerus dan saling menguatkan serta mendukung satu sama lain sehingga spiritualitas kongregasi itu tetap berkembang dalam diri semua para suster. Harapan kita adalah agar KSCC semakin kuat dalam panggilan, khususnya mewujudkan visi misi kongregasi sehingga menjadi berkat bagi semua orang. KSSY terus dan berkesinambungan membentuk sumber daya manusia melalui panggilan ilahi, diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan belas kasih, karena bagi KSSY, manusia adalah segambar dengan Allah, baik miskin ataupun kaya.